Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang fokus membahas istighfar. Setelah kita kemarin bahas dolim, perbuatan dolim, sekarang kita bahas istighfar. Tak bacakan, waksir minal istighfari taba'an lil Qur'anil azim. Banyaklah beristighfar karena mengikuti Quran. Memang di dalam Al-Quran kita disuruh banyak memperbanyak istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Banyaklah ayat-ayatnya. Terus wa fil hadisi min riwayatil Bukhari. Dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan, inni la astaghfirullah ta'ala wa atubu ilaihi fil yaumi sab'ina marratan. Saya, kata Nabi ini, saya beristighfar pada Allah dan bertobat kepada Allah dalam satu hari itu sebanyak 70 kali. Jadi Nabi saja yang sudah ditanggung, ya kan, maksum, terus nggak bakal salah. Meskipun Nabi salah itu malah jadi hukum syariat, Pak. Jadi Nabi itu kalau salah justru malah jadi hukum syariat. Itu saja Nabi masih istighfar setiap hari itu minimal 70 kali. 70. Walil Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim, inni layugonu ala qalbi. Saya itu galau hatinya. Wa inni la astaghfirullah ta'ala, dan aku dan saya beristighfar pada Allah mi'ata marotin. Jadi kalau Nabi itu galau, hatinya sik sumpek, itu istighfarnya sampai 100 kali. 100 kali astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Padahal Nabi itu. Artinya orang yang paling dekat dengan Allah, sedetik pun Nabi itu nggak pernah lupa dengan Allah. Itu saja masih istighfar. Itu ya. Ini artinya ini Nabi itu ya agak nyindir kita juga ini. Agak nyinggung kita juga ini. Ini ya, jadi perbanyak istighfar. Tak bacakan lagi. Wali Ibni Hibban, dan dalam hadis riwayat Ibni Hibban, inna kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Bacanya mi'ata marrah. Jadi kata Ibnu Hibban, kami menghitung istighfar Rasul dalam satu majlis. Beliau berdoa begini, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, itu sampai 100 kali. Itu ya. Jadi ternyata wiritan zikirnya Nabi itu sampai sedemikian. Wa fi wasiyati Said Abi Hasan Asyadili. Lah ini bagi yang ikut Thariqah Syadiliyah, ini beliau Syekh Abi Hasan Syadili menambahkan, alaika bil istighfari, selalu beristighfarlah. Wa illam yakun hunaka dzambun, meskipun kalian tidak punya dosa, meskipun satu hari ini merasa gak punya dosa, tetap istighfarlah. Wa tabir bi istighfaril maksum. Nah ini, dan ambillah pelajaran terhadap istighfarnya Nabi yang maksum, ya kan? Nabi yang maksum aja gak punya dosa, maksum, itu istighfarnya berapa tadi? Satu hari 70, kalau galau 100. Nah itu, makanya para ulama mengarahkan kita istighfarlah meskipun saat itu merasa nggak punya dosa. Nah ya, jadi wa'tabir bistighfaril maksum al-akbar sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ya, padahal Nabi itu ba'dal bisarah, Nabi itu sudah diberi berita baik, wal yakin bima firati mata qadama min dzabihi wa mata akhara. Padahal Nabi itu sudah dikasih berita baik bahwa beliau itu dosa yang lalu dan dosa yang akan datang itu sudah hapus. Ya enak ya Nabi ya. Tapi ya bebannya ya berat lah. Bebannya berat. Beliau itu harus ngusung umatnya ini, kita ini harus diusung, targetnya semuanya selamat di akhirat. Itu tugasnya Nabi seberat itu. Tidak hanya umat yang masih ketemu Nabi, sampai ila yaumil qiyamah Nabi itu punya misi, semuanya harus surga. Makanya beliau nanti dikasih syafaat, dikasih kuota untuk bisa mensyafaati. Ya berat memang. Di satu sisi ya berat, tapi di sisi lain ya ada imbal baliknya lah. Nah itu. Wayam bagi kasratul istighfar inda awalil laili
wa akhirihi wa awalan nahari wa akhirihi li hadis Ibnu Majah ma min hafidhina yarfa'ani ila Allah taala fi yaumin sahifatan fayura fi awali sahifatihi wa fi akhiriha istighfaron illa qala Allah taala. Ini menarik ini Pak hadisnya. Qad ghafartu li abdi ma baina tarfai sahifah fatuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron kasiron. Nah ini ya. Jadi ulama menyarankan sebaiknya istighfarnya itu ketika awal malam, berarti ini maghrib ini awal malam, kemudian akhir malam berarti subuh, wa awalun nahar awal siang berarti setelah subuh ya, sebelum subuh, setelah subuh dan maghrib. Nah itu ya. Dan akhir siang berarti asar ya, situlah ya, sekitar mau tenggelam matahari, terus mulai malam, mulai setelah maghrib, terus subuh dan setelah subuh. Alasannya begini, karena ada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah. Hadisnya begini, mamin hafidina, tidak ada malaikat yang membawa sohifah, catatan amal kita, itu nanti mereka melaporkan buku catatannya di hari itu. Kemudian dilihat di buku catatannya kok ada istighfarnya, umpama siapa, si A, oh ini subuh istighfar, setelah subuh istighfar, maghrib istighfar, sebelum maghrib istighfar, kok ada begitunya di catatannya. Itu Allah dawuh begini, qad ghafartu li abdi ma baina tarfai sahifah, aku sudah mengampuni dosa antara catatan itu, ya kan. Jadi kalau catatan amal itu kan dimulainya pagi, lah pagi amalnya sudah atas sendiri, tulisannya sudah istighfar. Lah nanti catatan itu sampai sore. Lah berarti satu lembar itu sampai sore. Lah ternyata yang di akhirnya tertulis istighfar. Lah maka antara atas dan bawah, catatan atas yang bawah itu tengah-tengahnya sudah diampuni semua. Jadi andaikan duhurnya itu ya enah rasan-rasan, tapi aku ya orang ngongkon jenengan rasan-rasan loh Bu. Engko terus wah iki wis dikai resep obate istighfar rasan-rasan lancar. Oh jangan begitu. Iki dosane ngece iku wis nganu dhewe iku. Jadi masalah sendiri nanti itu, jadi dosa sendiri itu ngecenya itu. Nah itu ya. Jadi memang ada hadis begitu. Allah berfirman, qad ghafartu li abdi ma baina tarfai sahifah. Aku telah mengampuni dosa hambaku ma baina tarfai sahifah, antara kedua ujungnya sahifah, satu lembar itu. Fatuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron kasiron. Maka untung banget orang yang menemukan lembaran catatannya itu istighfaron kasiron, banyak istighfarnya. Ya kan? Pagi ternyata catatannya istighfar, siang sedikit istighfar, duhur istighfar, asar istighfar. Nah itu ya, jadi istighfar. Dalam kitab Ihya ini Pak, tak tambahkan mumpung ingat. Dalam kitab Ihya itu sebenarnya sebaiknya orang istighfar itu sampai bisa ngangen-ngangen maknanya. Ojo gur mulut saja. Tapi setelah itu ulama terus begini, meskipun targetnya harus diangen-angen maknanya, tapi kalau bagi orang yang awam tidak perlu. Udah yang penting bunyi saja, yang penting istighfar saja. Enggak perlu angen-angen maknanya, karena memang orang awam belum mampu. Ya kayak kemarin, kayak kita ngaji yang di Al-Ikhlas ya Pak ya. Nah, yang di Al-Ikhlas itu kan makna alhamdulillah ya, sekalian ya di sini tak sampaikan. Jadi alhamdulillah itu maknanya adalah kita itu ketika mengucap alhamdulillah itu menetapkan di hati ini, di hati itu kita menetapkan sebuah komitmen bahwa Allah itu maha sempurna. Nah, untuk mewujudkan itu dalam hati kita meyakini Allah maha sempurna itu dengan alhamdulillah. Alhamdulillah kan artinya segala puji bagi Allah. Berarti sudah nggak ada cacatnya berarti, karena sudah dipuji, segala puji. Kalau segala puji berarti ya Allah itu ya mesti sempurna, karena bahasanya sudah segala puji, berarti Allah mesti sempurna. Nah itu makanya kalau makna alhamdulillah ya begitu, alhamdulillah, 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 artinya kita di hati itu sedang komitmen bahwa Allah itu sempurna. Terus subhanallah, kalau subhanallah artinya maha suci bagi Allah, artinya suci dari kekurangan. Berarti ketika kita bertasbih subhanallah di hati berarti punya komitmen Allah nggak ada cacatnya. Jadi itu ya, jadi
Subhanallah, maha suci Allah dari cacat. Allah maha suci dari cacat. Bahkan dalam akhir doa itu kan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah dari amma yasifun, dari apa yang disifati oleh orang-orang musyrik. Orang musyrik mensifati Allah ya kayak gitu. Nah itu kita mensucikan itu. Nah itu dengan cara subhanallah, 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 subhanallah. Nah itu ya. Jadi memaknai zikirnya itu begitu. Seharusnya begitu, seharusnya. Tapi kalau belum bisa ya udah, yang penting zikir saja. Istighfar ya begitu. Istighfar itu maknanya kita mengakui kita itu hanya makhluk. Makhluk yang tidak punya kesempurnaan. Karena nggak sempurna, makanya terus istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi nggak usah nunggu dosa. Istighfarnya nggak usah nunggu dosa. Kata Imam Sadili tadi, Syekh Abu Hasan As-Sadili, meskipun nggak merasa dosa ya tetap istighfar. Karena kita ikut Nabi. Nabi sudah maksum saja masih 70 kali setiap hari istighfar. Nah itu sebenarnya fungsinya yaitu istighfar. Untuk mengakui kelemahan kita. Kita itu hanya makhluk yang tidak bisa apa-apa. Jadi astagfirullah, astagfirullah. Nah itu. Minta ampun. Dah. Tak bacakan lagi. Wa inda tawakufi rizki. Nah itu ya. Jadi tak tulis dulu aja. Jadi istighfarnya yang pertama tadi di waktu istighfar. Istighfar di dua ujung waktu ya. Dua ujung waktu. Yang pertama tadi itu siang pagi sama sore ya. Sama sore. Pagi dua kali, sore 2 kali. Artinya sore sama sore itu akhir siang dan awal malam. Awal malamnya maghrib. Nah itu. Terus yang kedua sekarang wa inda tawakufi rizki. Ketika rizkinya masih macet. Nah itu istighfar. Tawakufir rizki. Nah ini yang macet-macet rizki ini istighfar. Tapi yo kerja, jauh istighfar tok. Kok wiritan tok ora kerja ya. Sawai bongkor. Wa idza tawakufi rizki. Ini ada hadisnya li hadis Ibnu Hibban. Karena ada hadis Ibnu Hibban, man lazama al istighfaro ja'alallahu lahu min kulli dhaikin mahrajan wa min kulli hammin farjan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Wah, hadis ini. Barang siapa yang melazimkan itu ya melanggengkan istighfar, maka Allah menjadikan setiap kesempitannya menjadi longgar. Jadi masalah-masalah yang rumit menjadi longgar. Wa min kulli hammin farjan, dan setiap kesusahan dibuat bahagia. Terus wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rizki yang tidak disangka-sangka. Artinya tidak disangka-sangka itu baik waktunya atau jumlahnya. Jumlahnya enggak disangka-sangka, atau waktunya, atau bentuknya. Bentuknya apa rezekinya? Enggak tahu. Bisa jadi mau motoran ketabrak mobil terus enggak jadi. Mau ketabrak mobil terus enggak jadi. Lah itu wis rezeki sendiri itu. Nah itu. Ya pokoknya banyak. Mau berangkat ternyata belum hujan, setelah sudah masuk masjid hujan. Nah ini berarti rezeki, nggak kena hujan. Nah ya, contoh lah itu ya, banyak lah pokoknya. Warazaqahu min haitsu la yahtasib, yang tidak bisa kita sangka-sangka, jadi tidak bisa kita duga-duga kayak apa dan waktunya kapan. Nah itu makanya ini banyak istighfar ya, jadi untuk biar rezekinya itu biar lancar. Nah itu hadisnya. Terus yang ketiga wa inda wuku'i dzambi. Nah, ketika melakukan dosa, wuku'i dzambi. Tadi tawakufir rizki, sekarang wuku'i dzambi. Ketika melakukan dosa. Ini jelas lah ini. Jelas. Jadi yang pagi sore itu nggak usah nunggu dosa itu. Yang tadi itu kayak Nabi yang 70 kali tadi. Nah, jadi ketika dosa maka istighfar. 5 rawa al-hakimu fi shahihi, karena ada hadis yang diriwayatkan Hakim, riwayat Hakim dalam kitab sahihnya, mamin muslimin ya'malu dzamban illa waqafa al-maliku al-muwakkalu bi ihsa'i dunubihi salah sata sa'atin
fa in istaghfara Allah taala fi syai'in min tilka sa'ah lam yuqihu alaihi. Oh begitu ya. Jadi setiap orang muslim yang dosa itu masih di stop oleh malaikat, masih di stop, tidak langsung dilaporkan ke Allah, ditunggu dia istighfar apa enggak, dia tobat atau enggak. Nah masih ditunggu selama salah satu saatin 3 saat. Nah dia ngarteni 3 jam, tapi mbuh mosok nang akhirat enek jam. Pokoknya hadisnya begitu, salah saatin 3 jam. Jadi setelah dosa masih ditunggu sekitar 3 jam. Fa in istaghfarallah, ketika dia istighfar pada Allah fi syai'in min tilka sa'ah, pada di jam-jam itu 3 jam itu, lam yuqihu alaihi, maka tidak dijatuhkan dosa itu, artinya tidak ditulis. Ya makanya lek bar dosa ndang istighfar, tapi ya terus aja ngece dosa lah engko gak istighfar, iki ngece nggak boleh. Itu ya, jadi sebelum 3 jam. Terus walam yu'adzab alaihi yaumal qiyamah lah itu, dan tidak disiksa nanti di hari kiamat. Artinya setelah 3 jam, sebelum 3 jam kok sudah istighfar tobat, berarti nggak disiksa, nggak ditulis dosa dan nggak disiksa. Nah itu ya, ini hadis riwayat Hakim dalam kitab Sahihnya. Dah, yang nomor 4, wa inda khotami jami'il a'mal, ketika mengakhiri semua perbuatan. Khatam, ketika menghatami jami'il a'mal, semua perbuatan diakhiri dengan istighfar. Nah ini faqat ajma'al arifuna, para ulama makrifat, ahli makrifat sepakat alastihbabi khotami jami'il a'mal bil istighfar, sunnah menghatami semua perbuatan diakhiri dengan istighfar, itu sunnah, itu menurut ahli makrifat, ulama ahli makrifat. Wa fil hadisi, dalam satu hadis, annahu nabi kana sallallahu alaihi wasallam yastaghfirullah ta'ala akiba kulli maktubatin salah samarotin. Lah ini Pak, ini dalil kita tadi, wiritan tadi. Jadi nabi itu setiap mengakhiri sholat itu istighfar 3 kali. Ya kayak tadi kita tadi istighfar 3 kali. Yastaghfirullah ta'ala akiba kulli maktubatin salah samarotin. Jadi setiap maktubah, kulli maktubah itu berarti setiap sholat fardu, kulli maktubah, sholat maktubah, sholat fardu itu Nabi beristighfar 3 kali. Ya minimal. Mengapa Nabi begitu? Tasri'an li ummatihi wa tanbihan lahum ala naksi ta'atihim. Karena Nabi melatih syariat ke kita. Bukan berarti Nabi punya dosa, enggak. Jadi Nabi mengapa setiap selesai sholat kok istighfar? Karena melatih kita ben ditiru, biar ditiru oleh umatnya. Nah itu ya, karena ya Nabi tahu kalau umatnya jelas taatnya itu nggak sempurna. Nah itu ya, bahasanya kalau di kitab sini watan bihan lahum ala naksi taatihim, karena mengingatkan pada umatnya bahwa mereka itu taatnya nggak sempurna. Nah ketidaksempurnaan taat ini ditutup dengan istighfar. Nah itu ya, jadi bukan karena dosa saja istighfar itu, tapi ya memang mengakhiri semua kegiatan, biar kita itu merasa bahwa kegiatan kita itu tidak sempurna, maka ditutup dengan istighfar. Nah ini nggih malah gampang istighfar, astagfirullahaladzim. Nah, makanya sering-sering istighfar. Nah, itu saya kemarin dulu ya, kapan ya itu ya, lupa saya kan pernah cerita, saya itu punya temen Bu, dulu waktu masih SMA itu, dia itu naik manjat pohon, apa itu, pohon golek degan, ngerah degan itu, terus sampai atas itu jatuh Pak, itu kakinya patah, terus nggak sadar, tiba-tiba mengigau. Iku ngigau ini miso-miso, danco matane asu.
Lah kita ini yang nganter ke rumah sakit itu malu semuanya. Karena yang nganter semuanya sarungan. Lah kan anak pondok. Jadi anak pondok nganter temennya yang jatuh ya masih sarungan, dibotong dibawa terus di anu itu pakai yang anu itu. Pakai tempat tidur yang didorong itu. Di sepanjang jalan itu jancuk matane asu ngono. Wisin tapi yo piye? Nanti kalau nggak segera dibawa ke rumah sakit ya kasihan. Itu sambil tidak sadar, mengigau nggak sadar. Nah, itu kan berarti kulino toh. Krono kebiasaane ngono kuwi. Kuwi kira-kira lek kesandung ya matane asu ya gitu. Padahal matane dhek dhewe sing raro. Ngasok-ngasokne dhewe. Nah itu coba kalau dengan istighfar. Nanti ya pas nggak sadar mengigau ya istighfar. Kesandung duk langsung astagfirullah. Ya udah, nanti kalau pas mengigau begitu ya bagus. Yang keluar itu ya istighfar. Nggak sadar itu refleksnya astagfirullah. Refleks nggak sadarnya pakai istighfar. Nah itu orang itu bisa dilihat dengan kebiasaannya. Makanya biar tidak malu-maluin saudaranya atau tetangganya, sekarang begitu. Misuwe mandek. Oh jadi terus nih. Ayo pakai ganti istighfar astagfirullah. Karena nanti kalau nggak begitu, waduh. Itu nanti pas mengigau malu-maluin. Itu jadi pengalaman itu Pak, pengalaman. Malu semua temennya waktu nganter sampai ke rumah sakitnya. Nah itu ya. Terus faulima maka diketahui dengan 4 alasan ini. Faulima maka diketahui annahu yambaghi lil abdi ayyuksira minal istighfari lailan wa naharon. Sebaiknya seorang hamba memperbanyak istighfar siang malam. Sawaun tadzakara dzunuban muayyanatan awalam yatadzakar, baik dia itu ingat berbuat dosa atau tidak ingat. Wis mbuh dina iki mau aku dosa apa gak dosa, sing penting istighfar. Pokok istighfar yes, itu tadi yang pertama alasannya ikut nabi udah. Ya lek arep melok sunah nabi ya ngono-ngono kuwi. Wis pokok ikut nabi setiap hari minimal 70 udah, yang penting banyak istighfar, nggak usah nunggu dosa. Nah itu ya, jadi ketika siang malam pagi sore terus tawakufur rizki ketika rizkinya macet, yang nomor 3 ketika wuku udambi ketika melakukan dosa, yang keempat ketika khotamu jami'il a'mal mengakhiri setiap pekerjaan itu diakhiri dengan istighfar. Nah itu terus wabidalika, dengan demikian artinya dengan setiap amal selalu istighfar, ya'manu al-abdu min nuzulil bala alaihi, maka seorang hamba akan aman dari turunnya bala. Nah itu ya, dengan istighfar orang itu akan aman dari turunnya bala. Liqaulihi ta'ala, karena ada ayat Allah Ta'ala, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Nah ini Pak, iki ayat Quran ini. Artinya yus ora usah diperdebatkan sahih apa dhaif, mosok Al-Qur'an sahih apa dhaif. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, Allah tidak akan menyiksa para kaum wahum yastaghfirun di saat mereka istighfar. Jadi wong lek banyak istighfar itu tidak akan disiksa. Umpama istighfar kok panggah kena balak ya wis. Umpama enggak istighfar malah balake tambah parah, ngono ae husnudzone. Ya ngono ae. Ya kayak orang Jawa itu loh. Orang Jawa itu sudah kena balak parah ya sik untung. Abah saya itu kan stroke 2015 itu kan kejadiannya di Surabaya. Iku wong-wonge pas jenguk ya sik ngomong untung. Padahal wis ora sadar, sebulan gak sadar. Untung nang Surabaya iki lek nang Lampung apa ora gur dirujak-rujuk tok. Kalau di sana kan langsung sekali masuk rumah sakit ya langsung enggak rujuk. Nanti kalau terlambat penanganan kan. Lah, ternyata ya masih begitu orang-orang itu, masih husnudzon begitu. Nah itu ya, jadi ya kayak kita ya begitu aja. Jadi kalau nanti sudah istighfar kok tetap kena balak, ya tetap husnudzon saja. Husnudzonnya umpama ini enggak istighfar malah tambah parah ini balaknya. Untung saya istighfar. Jadi biar yes husnudzon lah ya. Nah itu penting juga itu. Nah karena ayatnya begitu. Wa ma nggih. Itu kaitan di
rizki itu Iya. yang satu nafas itu kalau di dalam itu mengatakan bahwa rezeki yang pertama itu nafas. Nggih. Ya. Kok mati, Pak? Ya. Betul itu, Pak. Memang di hikam begitu. Jadi yang di ngendikane sinten tadi Kiai Zainuddin MZ. Nah, itu di hikam begini. Nikmat itu ada dua. Nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Nikmatul ijad itu adalah nikmat diwujudkan. Jadi kita dari tidak ada sekarang menjadi ada. Itu wis nikmat loh. Coba kalau kita nggak ada, coba sudah nggak ada artinya. Kalau kita nggak ada, dengan ada ini terus malih berarti. Ya sembur raketang dadi apa kan terus malih. Nah, ada sendiri ini sudah nikmat. Yaitu namanya rizki, nikmat rizki. Terus nanti setelah ada sama Allah diberi sehat, diberi hidup, matanya bisa. Nah ini imdad. Imdad itu diberi anugerah. Yaitu juga rizki. Itu juga rizki. Lah kata hikam begini, agak lupa saya. Dengan adanya nikmat diwujudkan, berarti begini. Kata ulama tasawuf, berarti begini. Orang itu tidak akan lepas dengan Allah. Artinya kita itu selalu butuh Allah. Karena selalu butuh Allah, selalu butuh itu bahasa Arabnya fakir, Pak. Fakir itu orang yang selalu butuh. Berarti fakir itu adalah asli sifat kita. Kalaupun jenengan sekarang sugih, itu sifat sementara. Itu kata hikam. Nah ini gara-gara jenengan tanya begitu menarik, ini malah tambah jeru atau ada. Nah itu ya, tak ulangi ya. Sifat asli kita, gawan bayi dari tiada menjadi ada sejak lahir, itu sifat asli kita adalah fakir. Fakir itu artinya butuh. Ya buktinya kita ini, coba jenengan yang merasa sekarang sugih, punya uang, kaya, punya mobil, punya rumah, tetap butuh Allah. Berarti kan sifat asli ini tetap fakir. Kaya itu hanya sementara saja. Sifat aslinya orang tetap butuh Allah. Ya ini kita setiap nafas lah, itu kata jenengan tadi. Setiap tarik nafas ini kan dari Allah semua ini. Coba kalau nggak dari Allah, jenengan kesel, Pak. Otomatis ini geraknya ini loh, apa ini namanya? Jantung ya, jantung untuk memompa darah dan seterusnya, ini yang menggerakkan sudah Allah langsung. Kita tidak perlu menggerakkan lah. Berarti ini setiap detik kita butuh Allah. Ya enggak setiap detik, malah setiap saurunge sedetik, saurunge sedetik ya apa? Iya sekuwi lah. Pokoknya setiap waktu kita itu butuh Allah. Lah ini detak jantung, nafas, aliran darah, siapa ini yang ngatur semua ini? Kedep, motos, terus siapa ini? Telinga bisa mendengar terus ini. Nanti kalau tidur telinga sudah sama Allah ditutup, nggak mendengar. Matanya ditutup sudah. Kita kalau tidur lelap nggak dengar apa-apa. Ini semuanya Allah yang ngatur. Tiba-tiba pas bangun langsung. Kok yora loading sih ngono ya? Lelet. Artinya begini, sudah bangun ngadeg berdiri, ternyata kupingnya belum mendengar. Kok yora ngono? Ayo, ini yang ngatur semuanya siapa? Jadi sifat kaya, gina, kaya itu sifat sementara. Sifat aslinya, sifat dzatiyahnya itu adalah fakir. Yaitu tadi, karena kita sejak dari nol belum ada menjadi ada, ini sudah rezeki. Nah, itu sudah pemberian Allah, ini sudah nikmat. Berarti kita selalu butuh Allah. Makanya terus ojo patek gresulo, apa bahasa Indonesia nih gresulo? Ngeluh. Iya, ojo patek ngeluh. Ya udah, kita dengan seperti ini sudah ada nikmat banyak. Nyapa nggak mau hitung? Ya tapi ra iso ngitung juga. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau ngitung nikmati Allah wis enggak ya. Ayo ya tangane iso gerak kok ora gringgingen. Nah, wis banyak nikmat. Ya itu ya.
Dah itu benar itu Pak, benar. Jadi setiap nafas, tidak hanya setiap nafas, semua setiap waktu, setiap gerak, setiap waktu kita itu diberi nikmat oleh Allah, diberi rizki oleh Allah. Yaitu kalau dalam hikam namanya nikmatul ijad, nikmatul imdad, nikmat diwujudkan dan nikmat diberi anugerah untuk terus hidup. Nah ini akal ya Pak, akal ini ya aneh toh ya. Ketika kita tidur, memorinya di off kan sama Allah. Wis ora mikir apa-apa, wong turu takoki siji tambah siji wis ora iso jawab. Off. Tapi setelah bangun, memorinya dikembalikan oleh Allah. Ayo bayang. Umpama karo Allah urung dikembalikan, lek plonga-plongo. Tangi turu sik siji tambah siji piro? Ini sik urung teko. Loading. Ayo coba. Jadi pikiran kita sehat iki wis iki nikmat terbesar juga. Ya bukan terbesar tapi ini sebuah nikmat besar lah. Bukan yang terbesar tapi ini sudah nikmat. Makanya wis enggak usah gresulo. Aku ki melarat gresulo. Ya enggak, kita itu sudah memang bawaan lahir kuwi melarat, fakir awake dhewe iki. Artinya fakir itu selalu butuh Allah gitu loh. Ya ora enek bedane sapa wis Pak Presiden sapa neh sing sugih, Nabi Sulaiman ayo sapa neh. Firaun semuanya tetap butuh Allah. Jadi semuanya butuh Allah. Nah itu karena butuh maka status fakir itu adalah status dzatiyah asli, gawan bayi. Kalau yang kaya itu sifat aridiyah. Aridiyah itu anyar teko cara bahasa Jawa nih. Itu sifat yang ya sakjet saknyet lah, kadang teko kadang ora. Nah itu ya. Dah. Kita lanjut dulu. Tanbihun. Nah ini ada pepiling, ada peringatan. Yuta'akkadu alal abdi kasratul istighfar kulama taqaddan nasufihi al khaira. Wah iki jeru iki Pak. Wa huwa fil batini ala khilafi dzalik. Kita itu tambah ditekankan untuk banyak istighfar ketika kita dihusnudoni orang baik padahal kita itu tidak seperti dugaan mereka. Jenengan menganggap saya, Gus Andi wis hebat. Umpama aku ora koyok ngono, saya harus banyak istighfar. Jadi makanya ya wah iki aku berarti waya sing waya akeh istighfar. Karena jenengan selalu husnudon paling mesti husnudone sing apik-apik. Jenengan ra roh kula lek nang omah main PlayStation. Nang omah dolanan HP jenengan ra ngerti. Kalau saya di rumah main dengan anak-anak, jadi umpama jenengan semua tahu aib saya paling ya males ngaji juga. Jadi makanya dalam kitab tasawuf itu ditutup aibnya itu bagian dari rahmat Allah. Di antara rahmat Allah adalah menutup aib. Wah itu belas kasihan Allah itu Pak. Rahmat itu belas kasihan Allah. Jadi Allah ini saking mesakne ke hambanya, itu aibnya itu mesti ditutup. Mesti ditutup. Nggak ada ya dalam teori Islam, nggak ada orang yang melakukan keburukan sekali itu langsung konangan, nggak enak. Nggak enak. Jenengan sing ra tau, tapi aja dijajal yo, aja dijajal. Jenengan ra tau nyolong jajal pisan nih. Enggak lek konangan. Oh, tapi aja. Artinya itu teorinya begitu. Orang itu kalau masih melakukan dosa satu kali itu sama Allah ditutup. Itu sudah teori Pak. Itu bagian dari rahmat Allah. Di antara rahmat Allah adalah kalau hambanya melakukan dosa sekali itu masih ditutup. Lah nanti kalau sudah dibuka itu berarti Allah itu nunggu suruh tobat kok nggak tobat-tobat. Lah itu salah satu rahmatnya dikurangi. Yaitu dibuka aibnya. Makanya terus sing korupsi mulai konangan. Makanya terus enek bahasa sepandai-pandai tupai melompat ya suatu saat jatuh juga. Itu ya memang begitu. Itu nanti sama Allah ya tetap istilahnya apa juga itu yang bangkai ditutup akan, nah itu kan peribahasa itu loh, sepandai-pandai untuk topai ini sing bangkai ditutup tetap bau itu loh, sembuh suwira sekolah hilali. Soalnya peribahasa itulah ya, jadi itu
Nah ini tak ulangi lagi. Jadi orang itu semakin ditekankan untuk banyak istighfar ketika orang lain banyak husnudon, menganggap kita itu baik. Padahal kita itu sebenarnya enggak seperti itu. Maka kita harus banyak istighfar. Wah. Ini pun ada nih. Beri kompon ya, alhamdulillah. Dirasani. Dah ya, berarti kesimpulannya begitulah. Intinya perbanyak istighfar, nggak usah nunggu banyak dosa. Nah itu ya kesimpulannya itu. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini oleh Allah selalu diarahkan selalu kebaikan, ya. Diarahkan kepada kebaikan, menjadi orang yang solih dan solihah, termasuk keluarga dan anak cucu kita ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengumuman nanti 2 minggu libur nih. Jadi 2 kali pertemuan libur. Jadi 2 kali malam minggu nanti libur. Tapi kalau ada yang mau ganti, alhamdulillah, daripada nganggur. Tapi saya izin dulu libur 2 minggu. 2 minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.